Perkenalkan, saya Nuryanto, NIM D600-180-078 dari kelompok 11. Konsep dasar Time and Motion Study yaitu dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu menggunakan metode jam henti dan sampling pekerjaan. Sedangkan untuk secara tidak langsung itu menggunakan data waktu baku dan data waktu gerakan. Tahapan praktikum yang kelompok kami lakukan yaitu melakukan pengamatan terhadap perakitan Tamiya sebanyak 30 kali, melakukan pengamatan gerakan tangan kiri dan gerakan tangan kanan operator selama perakitan, melakukan pencatatan waktu dengan metode jam henti yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data untuk mengetahui kecukupan dan keseragaman data. Untuk menganalisis video motion study yang pertama yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap gerakan tangan kanan dan gerakan tangan kiri operator, selanjutnya melakukan pencatatan di lembar PTKTK, melakukan pencatatan waktu gerakan tangan kanan dan gerakan tangan kiri operator yang kemudian dijumlahkan, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap jumlah gerakan tangan kanan dan gerakan tangan kiri operator apakah sama atau tidak. Untuk manfaat dari Time and Motion Study yaitu untuk menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak perlu, mengkombinasikan aktivitas dari pekerjaan yang dapat digabung untuk mengefektifkan suatu pekerjaan. Selanjutnya untuk memperbaiki layout yang belum efektif. Dan manfaat Time and Motion Study di dunia kerja yaitu untuk melakukan pembuatan layout yang efektif untuk suatu pekerjaan, untuk menentukan banyaknya mesin ataupun tenaga kerja yang dibutuhkan, dan untuk menentukan insentif. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suryati Ningsih, NIM D600-180-129. Pada praktikum modul 3 ini terdapat beberapa hal yang dapat saya pelajari. Pertama, apa itu Time and Motion Study? Time Study yaitu teknik pengukuran waktu dengan cara pengumpulan data waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Motion Study, studi analisis pekerjaan dengan gerakan-gerakannya. Ini bertujuan untuk meminimalkan gerakan-gerakan yang tidak efektif sehingga didapatkan waktu yang minimal. 2. Tahapan perhitungan waktu baku. Pada pengambilan data, operator melakukan perakitan Tamiya sebanyak 30 kali dan dihitung waktunya, sehingga didapatkan 30 data perakitan. Kemudian dilakukan uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Apabila terdapat data yang tidak seragam atau data yang melewati batas kontrol atas atau batas kontrol bawah, maka data tersebut dihilangkan dan diganti dengan data yang baru. Pemberian faktor penyesuaian dan kelonggaran pada operator. Kemudian melakukan perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Ketiga, cara menganalisis video motion study. Mengamati gerakan tangan operator, kemudian mencatat pada lembar PTKTK setiap gerakan tangan operator beserta waktunya. Kemudian menjumlah semua waktu dari gerakan tangan kanan dan tangan kiri operator apakah waktunya sama atau tidak. Keempat, manfaat Time and Motion Study. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan kerja. 2, meminimalkan waktu pekerjaan. Ketiga, untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Keempat, untuk mengurangi kelelahan pada pekerja. 5, penerapan Time and Motion Study pada dunia kerja. Berdasarkan manfaat yang ada dapat diterapkan di dunia kerja untuk meningkatkan produktivitas pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut selesai dalam waktu yang minimal dan dengan gerakan yang efektif. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Duyanto, NIM D600-180-138 dari kelompok 11. Untuk konsep dasar Time and Motion Study adalah suatu sistem kerja yang bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dan gerakan pada suatu pekerjaan sehingga hasil pekerjaan menjadi lebih optimal. Untuk tahap perhitungan waktu baku, yang pertama, mengambil data perakitan Tamiya oleh operator secara langsung sebanyak 30 kali dan menghitung waktu menggunakan metode jam henti. Yang kedua, menguji keseragaman dan kecukupan data, apakah data tersebut berada pada batas kontrol apa tidak. Yang ketiga,
memberikan faktor penyesuaian dan kelonggaran pada operator, kemudian dihitung waktu siklus, waktu baku, dan waktu normalnya. Yang ketiga, cara menganalisis video time and motion study. Pertama, mengamati gerakan tangan kanan dan tangan kiri. Yang kedua, mencatat waktu dan gerakan tangan kanan dan tangan kiri pada lembar PTKTK. Yang ketiga, menjumlah data waktu tangan kanan dan waktu tangan kiri apakah sudah sama dari analisis video tersebut, sehingga dapat diketahui gerakan yang tidak diperlukan dan kemudian dapat dihilangkan. Yang keempat, manfaat time and motion study. Yang pertama, mengeliminasi gerakan yang tidak perlu. Yang kedua, memperbaiki layout yang kurang efektif. Yang ketiga, dengan waktu kerja yang sedikit dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih optimal dan pekerja tidak merasa kelelahan. Yang kelima, penerapan time and motion study di dunia kerja, yaitu untuk menentukan waktu standar pekerja, membuat layout yang efektif sehingga produktivitas pekerja menjadi lebih optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Wahyani Tias, NIM D600.1870. Perencanaan kerja bertujuan untuk mendapatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Suatu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan time and motion study dengan manusia atau orang sebagai objeknya. Time study adalah metode untuk menentukan lamanya waktu kerja yang dibutuhkan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan motion study adalah metode analisa suatu pekerjaan dengan gerakannya. Menentukan waktu baku. Untuk menentukan waktu baku, terlebih dahulu dilakukan perhitungan terhadap keseragaman dan kecukupan data. Untuk menganalisis video dapat dilakukan dengan memperlambat video tersebut supaya mempermudah dalam melakukan analisis terhadap gerakannya secara detail. Untuk manfaat dan study dan motion study adalah untuk mendapatkan suatu waktu baku yang digunakan untuk perencanaan sistem produksi, estimasi biaya, dan penjadwalan. Untuk manfaat motion study adalah untuk mendapatkan gerakan yang efektif sehingga mengurangi kelelahan. Penerapannya dalam dunia kerja seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk penjadwalan, estimasi biaya, perencanaan sistem kerja, perencanaan waktu kerja, dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustitio Tegar Prastowo, NIM D600-180-134. Saya dari kelompok 11. Langsung saja ke poin pertama, yaitu menjelaskan konsep dasar time and motion study. Time study yaitu menganalisis waktu yang dibutuhkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian motion study yaitu berfokus pada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya, baik efektif maupun tidak efektif. Kemudian poin kedua, menjelaskan tahapan praktikum atau perhitungan waktu baku. Operator merakit time-nya sebanyak 30 kali, tapi tidak lupa setiap perakitan dihitung waktunya. Kemudian dihitung dengan uji keseragaman dan kecukupan data. Jika ada data yang tidak seragam, maka dieliminasi dan diganti dengan data yang baru. Kemudian melakukan perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Kemudian poin ketiga, menjelaskan cara menganalisis video motion study, yaitu dengan menggunakan cara di pause di saat gerakan, kemudian dianalisa waktu yang dibutuhkan dan gerakan apa saja yang terjadi di tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian poin keempat adalah manfaat time and motion study. Manfaat yang pertama, untuk mendapatkan metode kerja yang lebih baik untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan kinerja perusahaan, dan mengurangi kelelahan pekerja. Kemudian poin kelima, penerapan time and motion study di dunia kerja. Yang pertama, untuk menentukan waktu baku atau jumlah produksi, menentukan tata letak benda kerja dan alat kerja, membuat SOP yang efisien, penjadwalan produksi, peningkatan produktivitas, dan estimasi biaya.